Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando Olivia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan usul fiqh. Sejarah perkembangan usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu untuk berijtihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman. Terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain, yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kadar keilmuanlah yang mampu memberi bobot pendapat yang didirikannya untuk dipertanggungjawabkan. Jika dalam seseorang berijtihad benar, maka mendapatkan 2 kebaikan. Jika ijtihadnya salah, maka mendapatkan 1 kebaikan. Ilmu usul fiqh selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para sahabat sampai saat ini. Para mujtahid saling mengedepankan argumen kuat selama tidak bertentangan syariah. Sejarah perkembangan usul fiqh dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode Nabi, periode sahabat, periode mutaqaddimin atau tabi'in, periode mutaakhirin atau generasi para murid imam mazhab. Periode Nabi. Usul fiqh baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Usul fiqh sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan usul fiqh sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Mustafa Said Al-Kin memberikan argumentasi bahwa usul fiqh ada sebelum fiqh. Alasan adalah bahwa usul fiqh merupakan pondasi, sedangkan fiqh merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Jawaban demikian benar apabila usul fiqh dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat-ayat Al-Quran atau mencari jawaban dari Rasulullah, maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari Al-Quran atau bertanya kepada Rasulullah. Akan tetapi, cara pemecahan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah prototipe bentuk dasar usul fiqh yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu usul fiqh. Prototipe usul fiqh demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah sendiri. Rasulullah SAW dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecah wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fikih dikembalikan kepada Rasul. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Usul fiqh secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu usul fiqh masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Periode sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah kepada masa Rasulullah tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecah hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau nalar. Meninggalnya Rasulullah memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah sendiri. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja, usul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Itulah momentum lahirnya ijma' sahabat yang di kemudian hari diakui oleh sebagian ulama.
khususnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya sebagai ijma yang paling bisa diterima. Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan maslahah juga menjadi bagian penting fiqh sahabat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan maslahah dalam pemecahan hukum. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menunggu selama 3 quru. Kata quru dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda, yaitu suci dan haid. Sahabat memang sering berbeda pendapat dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Pada zaman sahabat dan tabi'in, pengetahuan mereka sempurna tentang hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, serta rahasia syariat dan tujuan karena pergaulan mereka pada zaman Nabi. Karena itu, mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum. Periode mutaqaddimin atau tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam. Sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Perdebatan mengenai penggunaan ra'yu yang memunculkan kelompok Irak dan kelompok Madinah. Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum berdasarkan wilayah geografis. Dalam melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Akan tetapi pada itu, selain merujuk Al-Quran dan As-Sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma as-sahabi, ijma ahal al-Madinah, fatwa as-sahabi, qiyas, dan maslahah mursalah yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat. Masa tabi'in banyak melakukan istinbat dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Pada masa tabi'in, tabi'in al-tabi'in, dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab atau bukan bangsa Arab. Kondisi budayanya cukup berbeda-beda. Banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Karena itu ulama-ulama tinggal di daerah tersebut melakukan ijtihad, mencari ketetapan hukumnya berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Periode mutaakhirin atau generasi para murid imam mazhab. Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istinbat hukum sendiri, dan sebelum dibukukan didiskusikan terlebih dahulu. Orang yang pertama kali menghimpun kaidah-kaidah yang bercerai-berai dalam suatu himpunan yang berdiri sendiri dalam satu kitab secara cermat adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu An-Nadim dalam kitab Al-Fihrasar. Akan tetapi apa yang dia tulis tidak pernah sampai pada kita. Peranan usul fiqh dalam pengembangan fikih Islam. Perkembangan ilmu fiqh sangat dipengaruhi oleh usul fiqh. Fiqh menyangkut dengan amalan-amalan mukallaf. Maka peran usul fiqh adalah mencari dasar-dasar dari Al-Quran dan hadis yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil hukum. Sehingga fiqh semakin berkembang karena didasarkan oleh usul fiqh. Segi lain, orang yang hendak mendalami fikih Islam adalah kebutuhan pada ilmu usul fiqh selalu ada. Bagi mujtahid mazhab yang hendak mempertahankan imam mazhabnya, tidak mungkin dapat melaksanakannya dengan baik tanpa mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidahnya.
Peranan usul fiqh dalam pengembangan fiqh Islam dapat dikatakan sebagai penolong faqih dalam mengeluarkan hukum-hukum syara' dari dalil-dalilnya. Aliran-aliran dalam usul fiqh dan karya-karyanya. Dalam sejarah perkembangan usul fiqh dikenal 3 aliran yang berbeda. Masing-masing aliran memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyusun dan membangun teori yang terdapat dalam usul fiqh. Ketiga aliran itu ialah aliran Syafi'iyah, aliran mutakalimin, dan aliran Hanafiyah, dan aliran mutaakhirin. Aliran Syafi'iyah atau aliran mutakalimin. Aliran mutakalimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami mengingat karya-karya usul fiqh aliran mutakalimin banyak lahir dari kalangan Syafi'iyah. Aliran ini membangun usul fiqh secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah. Aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil nakli tanpa dipengaruhi masalah furu' dan madhab, sehingga ada kalanya kaidah tersebut sesuai dengan masalah furu' dan ada kalanya tidak sesuai. Selain itu, setiap permasalahan yang didukung nakli dapat dijadikan kaidah. Semua pemikiran mereka dapat dilihat dari hasil karya mereka dalam bentuk 3 kitab yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Arkan Al-Salasah, yaitu sebagai berikut. A. Kitab Al-Mu'tamad karya Abu Husain Muhammad ibnu Ali Al-Bashri, wafat pada tahun 412 Hijriah. Yang B. Kitab Al-Burhan karya Al-Imam Al-Haramain, wafat pada tahun 474 Hijriah. Yang C. Kitab Al-Mustafa min Ilm Al-Usul karya Al-Ghazali, wafat pada tahun 500 Hijriah. Yang D. Al-Mahsul karya Fakh al-Din Muhammad bin Umar al-Razi al-Syafi'i, wafat pada tahun 606 Hijriah. Kitab ini diringkas oleh 2 orang dengan judul. Yang pertama, Al-Hasil oleh Taj al-Din Muhammad bin Hasan al-Armawi yang wafat pada tahun 656 Hijriah. Yang kedua, Al-Tahsil oleh Mahmud bin Abu Bakar al-Armawi yang wafat pada tahun 672 Hijriah. Aliran Hanafiyah atau fuqaha. Aliran yang kedua ini dikenal dengan aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fiqh. Dalam merumuskan kaidah usul fiqh, mereka berpedoman pada pendapat-pendapat fiqh Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Di antara kitab-kitab standar dalam aliran fuqaha ini antara lain Kitab Al-Usul Imam Abu Hasan Al-Karaki, Kitab Al-Usul Abu Bakar Al-Jazaz, Usul Al-Syaraksi Imam Al-Syaraksi, Ta'sis An-Nazar Imam Abu Zaid Al-Dabusi, dan Al-Kasyaf Al-Azhar Imam Al-Bazdawi. Aliran mutaakhirin. Pada perkembangannya muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fiqh aliran mutakalimin dan Hanafiyah. Metode penulisan usul fiqh aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fiqh. Persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Karya-karya gabungan lahir dari kalangan Hanafi dan kemudian diikuti kalangan Syafi'iyah. Dari kalangan Hanafi lahir kitab Badi al-Nizam, Kitab Badi al-Nizam, Al-Jami Bayan, Kitabai Al-Bazdawi wa Al-Ihkam
yang merupakan gabungan antara kitab usul karya Al-Bazdawi dan Al-Ihkam karya Al-Amidi. Kitab tersebut ditulis oleh Muzaffar al-Din Ahmad bin Ali al-Hanafi. Ada pula kitab Tanqih usul karya Sad al-Syariah al-Hanafi. Kitab tersebut adalah ringkasan dari kitab Al-Mahsul karya Imam Al-Razi. Muntaha wa Usul al-Sul karya Imam Ibnu Wajib dan Usul al-Bazdawi. Kitab tersebut ia syarah sendiri dengan judul karya Sadar al-Syariah al-Hanafi. Kemudian lahir kitab Syarh al-Taudlil karya Sa'ad al-Din al-Taftazani al-Syafi'i dan Jami al-Jawami karya Taj al-Din al-Subki al-Syafi'i. Tiga aliran di atas adalah aliran utama dalam usul fiqh. Sebenarnya ada pula yang memasukkan takhrij al-furu' al-ala al-usul dan aliran khusus sebagai aliran lain dalam usul fiqh. Aliran takhrij al-furu' ala al-usul dipandang berwujud berdasarkan dua kitab yang secara jelas menyebut istilah tersebut, yaitu kitab takhrij al-furu' ala al-usul karya al-Isnawi al-Syafi'i dan takhrij al-furu' ala al-usul karya al-Zanjani al-Hanafi. Sementara itu, aliran khusus adalah aliran yang mengkaji satu pokok bahasan usul fiqh tertentu secara panjang lebar, seperti mengenai maslahah mursalah sebagaimana dilakukan oleh Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat atau oleh Muhammad Tahir Asyur dalam Maqasid al-Syariah. Oke, terima kasih. Semoga yang disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pembacaan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.